Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Rahmat Riyadi dari Prodi PJJ S1 Manajemen Indonesia ingin mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya izin share terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan share. Di sini kita akan bahas yaitu tentang perubahan teknologi yang terjadi di sekitar kita. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, perubahan dan perkembangan teknologi satu dekade terakhir. Kemajuan teknologi dan pergeseran sosial yang signifikan terjadi selama dekade 2010-an. Namun, banyak dari perkembangan ini yang begitu cepat mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga seringkali luput dari perhatian dan dampaknya hampir terlupakan. Selama dekade berikutnya atau di tahun 2020-an, kita memperkirakan kemajuan yang cepat dan berarti serupa akan terjadi. Hukum Moore menyatakan bahwa selama periode 10 tahun, semikonduktor akan maju 32 kali lipat, menghasilkan inovasi yang memukau di era digital yang seharusnya tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga masyarakatnya. Dalam tulisan ini, saya mengulas kemajuan teknologi selama dekade terakhir dan mengantisipasi perubahan revolusioner apa yang mungkin terjadi pada kita selama 10 tahun ke depan. Pada tahun 2010 di Indonesia belum didukung provider internet dengan layanan internet super cepat dan murah yang ada juga internet super lambat dan masih mahal harga paketnya. Pada tahun 2010, koneksi di internet di Indonesia masih memakai teknologi 3G. Itu pun masih dengan sistem kuota yang bersifat terbatas dan download di Indonesia juga sudah mulai tumbuh layanan hotspot di tempat-tempat tertentu, namun masih lambat. Eh, apa yang berubah? Jaringan 3G memperkenalkan era baru. Panggilan telepon, SMS, dan konektivitas internet untuk perangkat seluler. 4G menawarkan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada jaringan 3G, meningkatkan kecepatan unduh dari 1,5 megabit per second menjadi 15 megabit per second. Sebagai perbandingan, ini mengurangi waktu download atau unduh untuk film berukuran 800 MB dari 5 jam menjadi 43 detik. Peningkatan ini menjadikan 4G sebagai teknologi dasar untuk berbagai aplikasi seluler yang menjauhkan pengguna dari desktop dan memungkinkan mereka melakukan streaming musik, video, berbelanja di situs e-commerce, dan menggunakan media sosial. Yang kedua, ada media internet. Pengembangan aplikasi internet makin meningkat. Alasan utamanya adalah eh, karena dipandang lebih memberikan kemudahan dan keluasan bagi jenis organisasi manapun. Kemudahan aplikasi berbasis internet seperti e-office, eh, menggunakan Google Documents, bahkan social networking, site seperti Facebook, akan semakin membuka peluang aplikasi-aplikasi lain seperti di lingkungan bisnis. Banyak aplikasi-aplikasi yang diimigrasikan ke basis web untuk memudahkan pengoperasiannya. Selain itu, pertumbuhan konten yang inovatif akan menghiasi situs-situs baru yang bermunculan. Ini disebabkan karena banyak orang kreatif yang melirik media internet sebagai salah satu alternatif media. Pertumbuhan juga akan terlihat tidak hanya dari sisi aplikasi saja. Pengguna internet di Indonesia diprediksi akan naik 25% seiring dengan pertumbuhan pasar IT yang juga naik 25%. Pertumbuhan ini didorong oleh semakin murahnya harga perangkat keras pendukung seperti
PC atau personal komputer, laptop, hingga modem untuk koneksi ke internet. Selanjutnya, ada media sosial yang membawa kehidupan kita secara online. Di era komputer, media sosial merupakan catatan kejadian di masa lalu atau kumpulan pengalaman yang diunggah setelah kejadian. Namun seiring dengan beralihnya media sosial ke telepon pintar atau smartphone, media sosial menjadi siaran pengalaman hidup secara instan. Dan bukan hanya individu yang menggunakan platform ini lagi. Perusahaan, organisasi, berita, pemerintah memanfaatkannya untuk mengkomunikasikan informasi dengan cepat dan real time. Dengan menggabungkan berbagai jenis konten ini, platform media sosial menjadi pusat informasi, menarik perhatian pengguna, dan menghabiskan banyak waktu mereka. Selanjutnya ada digital konten dan game. Konten digital akan dibundle dengan harga biaya berlangganan pita koneksi yang disebut dengan freemium, seperti gratis tapi bayar. Modelnya serupa berlangganan TV kabel. Konten yang ditawarkan adalah musik, games, dan banyak lagi. Pengiklan akan masuk menawarkan konten premium secara gratis bila kita membeli produk. Misalnya memberi barang sebagai tiket untuk nonton atau mendapatkan musik dan games. Pembayaran micropayment via online akan menjadi mudah dan terpercaya. Semua pemain besar akan masuk ke sini dan mulai bersaing. Perlu waktu 2 sampai 3 tahun sehingga terjadi standar industri dan baru pemain besar akan mulai bekerja sama dengan dan terjadi kompatibilitas. Selanjutnya ada perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi dengan sangat cepat, sehingga para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Hal ini didorong oleh berbagai penemuan di bidang teknologi yang membuat kendala dalam kegiatan komunikasi menjadi teratasi. Saat ini, seseorang dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh faktor waktu, jarak, jumlah, kapasitas, dan kecepatan, seperti penggunaan satelit dalam komunikasi. Revolusi dalam bidang komunikasi tidak hanya terjadi pada teori ilmu komunikasi, tetapi juga pada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini merujuk pada penggunaan teknologi sebagai media dalam komunikasi manusia yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan selanjutnya ada cyber security atau keamanan cyber adalah teknologi informasi yang melindungi sistem digital dari ancaman cyber. Teknologi ini seperti enkripsi, tokenisasi, biometrik, hingga fraud detection yang digunakan untuk melindungi data dari sistem dari serangan berbahaya. Dan selanjutnya ada dampak perkembangan teknologi. Kesimpulannya, pada dasarnya semua hal yang ada tentu memiliki pengaruh dan dampak terhadap kehidupan. Kebudayaan yang ada pada bangsa ini pun dapat terkena dampak saat teknologi semakin maju, dimulai dari masyarakat yang melupakan budaya yang ada, sehingga terjadilah pengikisan kebudayaan pada daerah tersebut. Dan ini ada beberapa contoh dampak teknologi yang bisa kita lihat saat ini, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, contoh dampak positifnya adalah teknologi memudahkan pekerjaan dengan teknologi yang semakin berkembang dan teknologi membantu memudahkan komunikasi. eh, Selanjutnya, teknologi bisa memudahkan untuk mencari informasi tentang sesuatu yang terjadi di internet. Dan teknologi juga membantu untuk belanja secara online tanpa harus ke pasar. Dan selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Contohnya, eh, ada konten-konten yang tidak layak untuk ditonton, khususnya untuk dewasa. Selanjutnya ada kecurangan dalam penulisan atau copy paste atau plagiarisme, mengutip tanpa menuliskan nama sumbernya. Dan yang selanjutnya ada pencurian data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau hacker.
Dan selanjutnya, pengguna lebih banyak menghabiskan waktu bermain gadget dibanding berinteraksi atau berbaur dengan lingkungan sekitar. Dan selanjutnya, teknologi membuat rasa ketergantungan dengan gadget. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.